Oke, pemirsa, Forum Ekonomi Dunia ini memang jadi tempat pertemuan pelaku bisnis multinational company berkumpul. Di sini ada kurang lebih 3.000-an peserta yang hadir dan juga ada 60 kepala negara dan kepala pemerintahan. Semuanya bertemu untuk mencari potensi pengembangan bisnis dan juga menghadapi permasalahan regional dan juga global. Saat ini saya bersama CEO Grab Indonesia, ada Bu Neneng Gunadi. Selamat Halo. sore, selamat siang ya di sini. Iya, ya. siang Bang Gia, apa kabar? Bu Seneng banget Neneng. ketemu. I'm so happy bisa ketemu Ibu Neneng di sini. Bu Neneng, Yes. ini Grab Indonesia ada di Davos, ada di World Economic Forum. Apa nih Bu yang ingin didapatkan oleh Grab dan apa bentuk kontribusi Grab Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi kita? Oke, sebenarnya Grab itu sudah mengikuti World Economic Forum dari tahun 2019. Karena kami ingin memastikan bahwa kita semua tahu what next, ya kan? Nah, untuk bentuk Grab Indonesia hadir di World Economic Forum tahun ini adalah karena kami ingin mempromosikan mengenai UMKM Indonesia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kami itu di Grab Indonesia sudah mempunyai banyak inisiatif untuk membuat UMKM naik kelas. Ini menarik nih, UMKM naik kelas. Betul. Contohnya seperti apa? Apakah ada yang dibawa produk, mungkin produk UMKM oleh Bu Neneng ke sini? Ada yang dibawa. Jadi produknya itu adalah Restu Mande. Restu Mande itu, kalau saya boleh ceritain sebentar ya. Beliau itu berasal dari warung di dalam pasar di Cimahi. Jadi jualan makanan Padang. Jualan nasi kapau, makanan Padang kan itu. Iya, nah ternyata semua orang yang makan ke situ tuh katanya awalnya happy banget dengan rendangnya. Dan mereka tuh bilang gini, gimana ya caranya kalau saya mau pergi saya pengen bawa juga. Nah terus akhirnya ada anaknya nih, anaknya masih muda. I can say she's Gen Z. Ya kan? Nah anaknya itu kemudian berusaha, oke lah kita mau bikin packaging, bumbunya gitu ya. Nah akhirnya setelah dibina oleh Grab dan juga bekerja sama dengan pemerintah, dengan Kementerian UMKM, akhirnya namanya Mbak Utami itu membawa Restu Mande go global. Pertamanya ke Timur Tengah. Orang-orang Timur Tengah happy banget. Bagaimana market merespon di sana? Senang sekali. Seneng banget. Gitu dari Timur ya. Tengah kemudian ekspansi. Dari Timur Tengah kemudian ekspansi ke seluruh dunia. Ke Eropa, ke Amerika. Bahkan ke Amerika. Kita lulus gampang FDA. Ya untuk mendapatkan approval FDA. Betul. Jadi keren banget kan, dan sudah ke Australia juga. Iya. Nah saya jadi penasaran nih Bu Neneng, produknya seperti apa? Boleh kita sekarang jalan ke Pavilion Indonesia ya? Boleh, di kita sana sambil ya, jalan. Showcase-nya ya. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol nih, saya ceritain apalagi yang kita kerjain. Karena di sini makin lama makin dingin nih Bu Neneng. Kita dingin banget ya, makin rame lagi. Yuk kita geser ke dalam ya. Oke Bu Neneng, sekarang kita lanjutkan perbincangan yang tadi. Ini menarik nih. Tadi sudah membawa Restu Mande sampai level up nih. Ke pasar global ya. Masuk ke Mesir, kemudian ke Eropa, bahkan ke Amerika. Ke Australia juga. Jadi Grab ini punya program apa aja nih Bu Neneng untuk bisa membantu UMKM level up atau naik kelas ini? Sebenarnya kita punya program namanya program Kota Masa Depan. Itu sebenarnya kita buat dari Sumatera sampai Papua. Nah, di setiap kota itu ada? Jadi kita udah 13 kota so far untuk meng-onboard mereka gitu kan. Nggak cuman onboarding, tapi kita memastikan bahwa mereka itu di-train. Kan kalau di-train dengan menjadi penyedia food online itu kan beda ya. Misalnya fotonya seperti harus apa, estetik, harus menarik, cara marketingnya gitu kan ya. gimana. Terus kita juga men-train mereka, meng-educate mereka bahwa nih dengan data yang ada itu bisa tahu jam berapa sih laku makanannya dan makanan yang paling laku apa. Oh itu bisa di-provide ke mereka nanti. Jadi
mereka harus bisa inovasi gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah kita juga meng-onboard pedagang pasar. Jadi kita namanya GrabMart Pasar. Itu udah ada di 7 kota. Udah ada 5.200 pedagang pasar. Sebanyak itu? Sebanyak Kenapa itu. pedagang pasar? Apa yang Bu Neneng lihat? Jadi gini, pada awalnya waktu COVID, itu kan pasar stop. Nggak ada yang beli dong. Terus kita mikir, nih kalau kayak gini, ekonomi nggak akan maju. Jadi apa yang kita harus lakukan? Jadi kita meng-onboard mereka supaya mereka tetap bisa jualan dan customer di rumah tetap bisa akses barang-barang. Karena biar bagaimana customer kan lebih seneng kalau dari pasar itu katanya lebih fresh. Ya, betul. Nah, dan pedagang pasar itu banyak sukses story-nya. Ada yang omsetnya naik mungkin 5-6 kali lipat setelah onboard di Grab, masuk aplikasi gitu ya. Gitu. Nah, nggak cuman itu, kami juga menyediakan namanya modal mantul atau dari OVO juga. Karena apa? Kami memberikan kesempatan mereka untuk kalau perlu tambahan modal bisa kita berikan. Karena kan biasanya kalau melalui bank lama, mesti harus ada jaminan dan sebagainya. Nah ini banyak sekali kisah-kisah yang membuat mereka jadi bisa naik kelas. Itu saya seneng banget. Itu untuk bisa prosedurnya segampang apa? Oh gampang banget. Tapi yang penting adalah mereka ada di kita. Ya kan? Sehingga kita punya historinya. Mereka omsetnya berapa dan sebagainya dan seterusnya gitu kan. Jadi karena sekarang dengan teknologi itu semua ada datanya, ada historinya, dan kita memastikan juga supaya mereka itu nggak nanti jadi nggak bisa bayar. Betul. Nggak mungkin gagal bayar, nggak bail gitu ya. Kita nggak mungkin kasih lebih dari kemampuannya, kan kita lihat. Iya. Jadi ada analisa untuk cash flow-nya dia, omsetnya per bulan gitu ya. Menarik sekali. Jadi ini membantu sekali ya untuk UMKM. Membantu sekali untuk UMKM. Ada lagi nih, satu lagi sebelum udah kedinginan ya. Apa satu lagi? Jadi kita juga fokus kepada perempuan nih karena kita semua perempuan gitu kan. Jadi kita fokus perempuan dan people with disability. Jadi buat perempuan yang ingin menjadi driver gitu, kita fasilitasi. Terus kalau yang mau jadi driver 2 roda, kita berikan gratis atribut untuk safety. Udah gitu kita juga memastikan mereka bisa pilih layanan apa yang mereka mau lakukan. Apakah layanan untuk passenger? Nah kalau untuk passenger mereka bisa milih kalau bisa perempuan aja gitu. Jadi mereka bisa milih. Drivernya perempuan, passengernya juga harus perempuan gitu. Lebih fleksibel hal-hal seperti itu. Itu sih. Jadi women support women. Thank you, Grab. Makasih Robert. Jadi nggak khawatir lagi ya kalau kita mau berkendara ada drivernya ada yang perempuan pilihannya. Ada yang perempuan juga. Bu Neneng ini makin dingin ya. Kita lihat ke dalam tadi produknya. Saya juga pengen nyobain gitu rendangnya. Kita ke dalam yuk. Oke, silakan. Oke, Bu Neneng, ini kan tadi yang kita ceritain dari awal. Kenapa Restu Mande, karena rasanya enak dan segala macam. Saya boleh interview sebentar dengan Mbak Utami? Boleh dong. Mbak Utami. Hai Mbak Utami. Selamat pagi. Mbak, apa yang dirasakan oleh apa yang dirasakan oleh Restu Mande ketika sudah bergabung dengan Grab? Nah, sejak bergabung dengan Grab, kami merasakan kalau Grab itu sangat membantu pertumbuhan usaha kami. Karena truthfully speaking, sebenarnya Restu Mande bergabung dengan Grab ketika kami sedang jatuh-jatuhnya waktu COVID 2020 lalu gitu. Semua bisnis kan? Iya, betul. Nah, tapi kan kami bukan hanya memikirkan soal usaha kami, tapi ada 40 orang karyawan yang bekerja di balik Restu Mande, dan kami ingin mereka tetap mendapatkan penghasilan yang stabil gitu. Jadi kami memutar otak gimana caranya supaya pemasaran kami tidak terputus waktu saat COVID gitu. Apalagi kalau rumah makan kan sulit ya Mbak ya. Dan alhamdulillah setelah bermitra dengan Grab,
ternyata surprisingly tanpa diduga bukan hanya kami bisa mempertahankan omset kami, tapi kami juga mendapatkan 300% omset yang lebih tinggi daripada biasanya saat COVID. Iya, betul. Jadi sangat membantu ya. Membantu sekali. Dengan masuk ke aplikasi itu membantu memperluas pasar dan jaringan. Betul, penjual. betul. Karena kan memang dengan teknologi intinya itu kita bisa mempertemukan antara customer yang lagi pengen makan rendang, misalnya, dengan Restu Mande yang jual rendang. Kalau dulu kan susah ya, kalau nggak tahu kan nggak tahu. Kalau sekarang semua di tangan ya, cek semua di tangan. Kelihatan, wah pengen makan rendang langsung ke sini. Betul. Saya jadi penasaran ini, mana yang dia mau ngomongin tadi? Ada rendang, ada Kita ada rendang, ada dendeng balado juga. Tapi kalau untuk ekspor fokus kita adalah ke bumbu-bumbunya karena ada beberapa negara yang restricted untuk beef product. Jadi kami berinovasi membuat produk bumbunya juga sehingga produk kami bisa menembus pasar ekspor. Di antaranya kita masuk ke Amerika, ke Prancis, ke Australia, dan ke Singapura. Udah pakai FDA, udah selesai dengan FDA itu susah banget. Itu gimana? Boleh cerita nggak prosesnya gimana? Jadi alhamdulillahnya kita dipertemukan dengan buyer yang waktu itu mau membantu kita dalam mempersiapkan sertifikasi FDA gitu. Jadi untuk prosesnya dan submitnya itu dibantu dengan partner kita, dan memang tidak banyak UKM yang bisa mendapatkan sertifikasi itu mengingat persyaratannya sangat banyak sekali. Pertanyaan saya, ketika pertama kali diajak untuk showcase di Davos, how do you feel? Aku waktu itu overwhelmed, aku kayak masih processing semuanya karena I didn't believe that that's gonna happen gitu. Jadi waktu diajak aku surprise banget, dan aku nggak berani bilang ke siapa-siapa sampai akhirnya 2-3 minggu kemudian kita benar-benar mempersiapkan keberangkatan, baru aku berani bilang ke teman-teman terdekat kalau misalkan it's really happening, we're going to Davos gitu. Thank you so much Grab, thank you so much for the support and for trusting us. Luar biasa ternyata Bu Neneng ya, support yang diberikan Grab ternyata bisa menjadi semangat ini buat para pelaku UMKM. Kedepannya udah bawa Restu Mande ke sini, Grab juga hadir di World Economic Forum. What next Bu Neneng? Jadi next kita memastikan, Grab tuh memastikan bahwa servis kita itu ada untuk setiap lapisan masyarakat. Artinya apa? Kita akan create atau kita sudah create produk yang memastikan affordable. Contohnya adalah kita punya yang namanya GrabFood hemat, atau meal for one. Jadi pokoknya semuanya termasuk delivery 22.000. Itu kan betul, affordable, sangat terjangkau. Di saat ada beberapa aplikasi yang mungkin service charge-nya mahal di sana. Betul. Terus kita juga punya yang namanya group order. Group order itu artinya bareng-bareng nih ordernya. Siapa mau order gitu kan? Kalau anak kos-kosan kan bisa rame-rame ordernya. Jadi kan ongkosnya jadi lebih murah. Jadi itu affordable gitu. Jadi itu kita selalu berinovasi karena dengan teknologi nggak ada yang nggak mungkin. Kita terus dan terus berinovasi. Kita fokus juga untuk melebarkan sayap di kota-kota kecil gitu. Baik, luar biasa. Kuncinya saya garis bawahi tadi, kita harus terus berinovasi. Dengan teknologi tidak ada yang tidak mungkin. Tapi yang pasti manusianya juga harus mau beradaptasi dengan cepatnya kemajuan teknologi. Begitu ya, Bu Neneng. Oke, Bu Neneng, terima kasih sekali. Terima kasih banyak, Bahagia. Sukses untuk Restu Mande. Thank you ya. Demikian perbincangan saya. Sekarang saya mau nyobain rendangnya, beneran ini harus dibuka nih ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.